Kenapa saya berani mengatakan bahwasanya menjaga hidayah itu lebih susah daripada mendapatkan hidayah? Ya iya, banyak kok peristiwa-peristiwa hidayah yang sering kita dengarkan itu datang dari urusan-urusan yang tampaknya kecil, tapi bisa merubah kehidupan seseorang. Di Bekasi, di Babu Taubah, Komplek Kemang Pratama yang saya tinggal di sana itu ada wanita yang tiba-tiba masuk Islam. Saya kemudian ditelepon pihak masjid, Ustadz ini ada orang yang mau masuk Islam. Standar di dalam masjid saya itu, kemudian kalau ada orang yang masuk Islam ya tidak langsung kita terima, harus kita kemudian tanya dulu, bukan langsung diterima, silahkan bersyahadat, tidak. Kita buka dialog dulu. Kita dengan dialog itu kita menginginkan kalau ada kesalahan niat kita luruskan kembali. Ketika saya bicara sama beliau, Ibu kenapa pengen masuk Islam? Padahal beliau guru agama di sekolah terkenal Katolik di Jakarta, guru agama. Maka kemudian saya bertanya, apakah karena ada laki-laki yang akan melamar ibu dari seorang laki-laki muslim? Dia berkata enggak. Lalu apa yang kemudian ingin ibu dapatkan dalam Islam? Karena beliau lalu cerita perjalanan beliau kemudian masuk Islam, yaitu dimulai ketika beliau bermimpi. Dalam mimpi yang beliau temui, beliau itu diperintahkan untuk wudhu. Saya itu mimpi beberapa waktu yang lalu, Ustaz. Kemudian dalam mimpi saya itu wudhu. Saya bangun dan saya ngerti tidak ada agama yang memiliki perintah dan syariat wudhu kecuali itu saya dapatkan dalam Islam. Kemudian saya menganggap ini adalah bunga tidur ketika saya sering lihat orang yang berwudhu. Mungkin ketika dia mencoba menghibur diri, menakwil mimpi yang dia lihat itu. Tapi kemudian beberapa hari kemudian dia bermimpi kembali, wudhu kembali. Dan setiap dia diperintahkan di dalam mimpinya, maka beliau itu menolak untuk kemudian berwudhu. Wudhu kamu. Tapi saya berusaha untuk nolak dan tidak mau untuk berwudhu. Di samping saya tidak tahu, saya juga tidak mau karena saya tahu itu miliknya kaum muslimin dan saya bukan orang Islam. Kemudian beberapa hari mimpinya kembali lebih sering daripada sebelum-sebelumnya, sampai akhirnya dalam satu titik dia takut untuk tidur. Masya Allah. Kenapa dia takut untuk tidur? Karena saya khawatir nanti kalau tidur saya akan bermimpi. Saya pernah ngelewatin beberapa hari saya tidak tidur, hanya untuk tidak melihat mimpi, untuk kemudian disuruh wudhu. Masya Allah ya. Makanya kaum muslimin banyak tidurnya, wudhunya terus nih. Beliau ini kemudian sampai tidak tidur. Kemudian sampai akhirnya beliau merenungkan dan merenung dan mencoba untuk bertanya kepada teman-teman SMP-nya yang dia pernah kenal muslim. Dia tanya, dia googling, dia cari, sampai akhirnya sampai datangnya kepada beliau itu apa? Sebuah kemantapan, saatnya saya ini bersyahadat. Kenapa? Tidak ada yang memerintahkan saya, tidak ada yang mampu masuk ke dalam mimpi saya kecuali adalah Rabb penguasa alam semesta yang memerintahkan saya berwudu. Dan akhirnya beliau masuk Islam. So, di sini kita mendapati perjalanan mendapatkan hidayah itu terkadang datang dari sesuatu yang sifatnya remeh. Tapi wallahi demi Allah, demi Rabb yang kita gantungkan harapan kita dan Rabb yang kita mintakan surganya di dalam kehidupan akhirat kelak kita nanti, sesungguhnya mendapatkan hidayah lebih mudah, tetapi menjaga hidayah itu jauh lebih susah. Makanya kalau hari ini ada orang-orang yang baru merasakan Masya Allah nikmatnya sunnah, jangan buru-buru kita merasa jumawa dengan apa yang telah kita pilih hari ini. Kenapa? Karena belum tentu kita kemudian kalau tidak menjaga, bisa jadi sunnah ini menjadi hilang dan kita tukar dengan sesuatu yang lain dan batil. Inilah yang menjadikan kita meluruskan kembali arti hidayah itu kayak apa sih? Karena dari dua ini sering beredar sebuah pengertian yang salah. Orang sering merasa bahwasanya hidayah itu adalah hidayah itu harus kemudian didapatkan secara cuma-cuma ketika dia duduk diam di dalam ruangan. Dan banyak orang yang merasa bahwasanya kalau sudah menggenggam hidayah itu berarti tidak mungkin hilang kembali hidayah. Tidak, bisa hilang. Bahkan di salah satu tempat di daerah selatannya Jakarta, ada seorang ibu-ibu cerita bagaimana dia menceritakan temannya yang suaminya dulunya adalah orang yang sangat bersemangat untuk datang ke kajian. Bahkan saya tahu sendiri bagaimana semangatnya beliau ketika datang ke kajian. Bahkan bukan hanya datang ke kajian, sampai-sampai setiap beliau jalan, pergi ke kantor dan pulang ke kantor, tidak pernah lepas dari kajian yang selalu beliau dengarkan. Tapi apalah daya, sampai satu waktu entah apa yang terjadi kepada beliau, sampai akhirnya beliau meninggalkan kajian, tidak pernah lagi mendengarkan. Bahkan diajak ke kajian pun menjadi lebih sulit dan jauh lebih keras penolakannya untuk datang ke kajian. Padahal dulunya adalah orang yang menikmati kajian berpuluh-puluh tahun, tetapi satu waktu akhirnya hilang kenikmatan itu. Nah,
Nah, inilah yang menjadikan kita memahami dulu. Berarti ketika kita sudah bicara hidayah, luruskan dulu kembali ilmunya. Bahwasanya hidayahmu adalah bukan didapatkan dengan cuma-cuma, tetapi hidayahmu didapatkan dengan usaha. Layaknya kamu menggapai satu butir nasi dengan uang, maka sesungguhnya hidayah itu lebih mahal daripada secuil nasi yang kita dapatkan dalam kehidupan sarapan dan makan siang dan makan malam kita.